Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk mesin perkakas yang lain ya, yaitu mesin perkakas fresh atau mesin milling ya. Mesin ini banyak digunakan di industri, terutama industri menengah ke atas ya. Mesin milling termasuk mesin yang semi otomatis ya, dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Ini ada berbagai macam mesin milling ya, ada yang horizontal, vertikal maupun universal ya. Sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu apa sih mesin milling itu atau mesin fresh itu. Nah, mesin fresh salah satu mesin perkakas dengan gerak utama berputar dirancang untuk berbagai keperluan pemisahan, mulai dari bentuk yang paling sederhana ataupun permukaan merata, ataupun bisa juga untuk bentuk-bentuk yang lebih spesifik ya, seperti pembuatan profil, radius, silinders, dan lain-lain. Mesin milling lebih banyak kegunaannya ya, lebih kompleks penggunaannya daripada mesin bubut maupun mesin scrap ya. Biasanya kalau mesin milling juga bisa digunakan untuk membuat roda gigi ya, baik roda gigi helix maupun membuat mata bor ukuran yang besar ya. Proses mesin milling, proses penyayatannya benda kerja menggunakan alat potong yang bentuknya jamak dan berputar ya. Seperti sebelumnya kan kita sudah membahas mesin gerinda ya. Nah, fungsi utamanya hampir sama dengan mesin gerinda, cuman untuk bagian alat potongnya tidak sekompleks dari mesin gerinda. Kalau mesin gerinda ribuan ya mata potongnya ya. Kalau ini berjumlah mungkin ya puluhan. Jadi mata potongnya bisa dihitung ya. Nah, tapi prinsip kerjanya lebih mirip dengan mesin gerinda. Mesin fresh dianggap sebagai mesin perkakas yang paling serbaguna dibandingkan mesin yang lain ya, seperti mesin bubut, gerinda maupun mesin bubut ya, apalagi mesin bor ya. Nah, tujuan prinsip kerja dari mesin milling yaitu proses pemesinan, proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Nah, ini mata potongnya Anda bisa ngitung sendiri ini ya. Di sini ada mata potong ya. Kalau di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata potong ya. Prinsip kerjanya seperti ini ya. Ketika mata potong berputar searah jarum jam, maka benda kerja bergerak ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan ya, atau berarah ke arah yang berlawanan dengan jarum jam ya. Tidak bersamaan ya. Tenaga untuk pemotongan berasal dari mesin energi listrik ya, yang juga menjadi gerakan utama. Terus selanjutnya gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi ya, sama dengan mesin yang lain ya. Kalau di mesin bor itu ada pulley sama belt and pulley ya. Spindle mesin fresh bagian dari sistem utama mesin fresh yang bertugas untuk memegang ataupun memutar cutter ya, sehingga menghasilkan putaran dalam gerakan pemotongan ya. Nah, ini gerakan utama dari mesin fresh maupun mesin milling ya. Di sini ada 3 gerakan utama ya sebenarnya ya. Yang pertama ada gerakan putar ya. Gerakan putar yaitu gerakan berputarnya alat potong ya, sambil memotong benda kerja. Ini disebut dengan gerakan berputar. Terus yang kedua ada gerakan pemakanan ya. Gerakan alat potong sepanjang daerah pemotongan. Nah,
Sini kalau gerakan berputar searah jarum jam, maka benda kerjanya harus berlawanan ya. Nah, kalau searah maka tidak terjadi pemakanan atau pemotongan. Terus yang ketiga ada gerakan kerja gigi pemotong ya, atau gerakan pengikatan atau gerakan penyetelan ya. Itu gerakan untuk mengatur kedalaman pemakanan ya. Jadi Anda bisa mengatur kedalaman pemakanan atau penyetelan dari pahat miling itu sendiri ya. Nah, ini ada berbagai bentuk dasar dari benda kerja yang akan dibuat pada mesin milling. Nah, di sini ada profil, alur profil, terus di sini ada alur pasak, ada pembuatan murbaut, ataupun yang lainnya ya. Tapi yang Anda sering digunakan itu pembuatan profil, pasak, dan roda gigi. Nah, berbagai macam profil ini tergantung pemakaian jenis mesin milling itu sendiri ya. Kalau pemotongan secara horizontal atau mesin horizontal, mesin milling horizontal biasanya dalam pembuatan roda gigi ya. Nah, kalau profil biasanya mesin milling vertikal ya. Nah, berikutnya jenis-jenis dari mesin milling ya. Nah, yang pertama ada mesin milling horizontal ya. Nah, axis of spindle is in horizontal plane and parallel to it is table ya. Jadi spindlenya, sumbu spindlenya berada pada posisi horizontal ya di sini ya. General cutter are mounted on long arbor. Nah, jadi alat potongnya terletak di posisi ini ya. Ini arbornya untuk pemegang dari mata potong dari mesin horizontal ya. Mesin fresh horizontal ini dibentuk sedemikian rupa sehingga meja kerja dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan secara manual maupun secara otomatis. Nah, di sini ada panel-panelnya, kapan Anda untuk menyetelkan secara manual maupun secara otomatis ya. Mekanismenya dikenal dengan mekanisme longitudinal atau meja pemakanan ya. Terus ada sadel yang mendukung meja kerja yang dapat digerakkan dengan arah maju mundur ya, atau transversal secara manual maupun secara otomatis ya. Biasanya mekanisme seperti ini disebut dengan mekanisme pemakanan silang ya. Ini salah satu contoh dari mesin fresh horizontal ya. Jadi tolong diingat-ingat kalau di horizontal berarti alat potongnya pada posisi horizontal ya. Jadi dilihat dari posisi dari arbor atau alat potongnya ya. Terus yang kedua ada mesin fresh vertikal ya. Position of spindle is vertical 90 degree to the work table. Nah ini di sini, nah, ini secara vertikal. Jadi posisi alat potongnya secara vertikal ya. Nah, is suitable for boring pocket, milling profile, milling and keyway cutting. Nah, mesin fresh vertikal lebih cocok untuk pembuatan alur pocket ya. Pocket itu ya seperti ini ya. Nah, pembuatan ini ya, pocket ini ya. Atau profile ya. Dan bisa digunakan untuk membuat alur pasak. Nah, ini alur pasak seperti ini. Keyway cutting berarti alur pasak ya. Mesin ini lebih sesuai dengan bentuk-bentuk yang alur tanpa ujung ya, ataupun untuk benda kerja bertingkat, cetakan maupun alur bentuk T-slot ya. T-slot itu seperti ini, cuman tidak ada sudutnya ya, kotak seperti ini T-slot.
Bahkan untuk pengerjaan untuk proses pengerjaan muka maupun ujungnya lebih sempit bisa dikerjakan pada mesin milling vertikal ya. Terus yang ketiga ada mesin freeze universal. Nah, di sini gabungan dari mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal ya. Nah, dapat mengerjakan pekerjaan pengefreezan muka, pengerjaan datar, spiral, roda gigi maupun pengeboran. Nah, dan bisa juga untuk proses reamer ya. Jadi lebih kompleks ini ya untuk mesin freeze universal ya. Gabungan antara mesin freeze horizontal dan freeze vertikal ya. Jadi alat potongnya bisa diganti-ganti ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Nah, ini bagian-bagian utama dari mesin freeze ya. Di sini ada arbor. Arbor itu untuk memegang alat potongnya yang terhubung dengan spindle. Nah, di sini ada kolom pemegang dari arbor atau spindle. Nah, di sini ada meja, ada cutter, ada saddle, tempat tumpuan meja kerja, terus ada geni ya. Geni itu tempat untuk penyetelan pergerakan pemakanan ya. Nah, ini yang mesin milling horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal, nah di sini ada milling head. Nah, ini tempat untuk spindle dan arbor ya. Terus ada ram. Ram itu pemegang dari tool headnya ya, atau milling headnya ya. Terus kolomnya berada di sini. Terus ini ada meja, terus ada saddle, tumpuan dari meja kerja, terus ada geni. Ini bagian utama dari mesin freeze secara umum ya. Terus berikutnya klasifikasi dari pengoperasian mesin milling. Di sini terdapat beberapa jenis ya dalam pengoperasian mesin milling ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat di gambar yang ini ada namanya plane milling ya, plane milling. Plane milling ini juga disebut slab milling, yaitu pengoperasian permukaan datar ya, ataupun sumbu putaran cutter sejajar dengan permukaan benda kerja yang akan dipotong maupun akan disayat ya. Kalau plane milling itu sumbu cutter sejajar dengan benda kerjanya. Proses ini bisa dilakukan baik dengan mesin horizontal maupun mesin vertikal ya. Kalau horizontal yang ini, kalau yang vertikal yang ini. Ini namanya plane milling. Terus yang berikutnya ada end milling ya. Pada proses ini pisau dipasang pada spindle yang memiliki sumbu tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Kalau end milling itu tegak lurus, kalau plane milling sejajar ya. Jadi bedanya itu ya, ada plane milling, ada end milling. Kalau end milling berarti tegak lurus dari benda kerjanya ya. Nah, terus ada juga gang milling ya, ini gang milling ya. Proses pengoperasian horizontal yang memanfaatkan 3 atau lebih pisau pemotong ya. Nah, biasanya untuk permukaan yang kompleks ini ya, permukaan ini ya. Atau berbagai jenis profil memakai pahat milling yang seperti ini. Terus yang berikutnya ada straddle milling. Nah, dari straddle milling bisa Anda lihat. Jadi ini ada sekelompok spacer di antara gigi dan kanan. Nah, dia akan memotong bagian sisi ini ya dalam proses pengefreezan ya. Jadi straddle itu pemotongannya sejajar satu sama lain ya. Jadi
seakan-akan ada dua pahat miling ya. Jadi pemotongannya antara sisi samping dan sisi, ada kedua sisi samping ya, kiri dan kanan ya. Ini dinamakan spacer ya. Jadi diingat-ingat untuk gerakan pemakanan ada straddle milling, ada plane milling, ada end milling, dan ada gang milling. Tergantung dari proses apa namanya yang Anda butuhkan nanti ya, sesuai dengan benda kerja yang akan dikerjakan. Terus ini ada metode pemakanannya ya. Nah, di sini ada berbagai metode pemakanan ya. Ditentukan berdasarkan arah relatif gerak makan meja pada mesin freeze ya terhadap putaran pisaunya ya. Ini ada dua metode proses pemilingan atau freeze ini ya. Ada yang dinamakan freeze naik atau cut milling. Terus ada juga proses mendaki. Nah, ini proses mendaki atau down cut milling ya. Nah, ini untuk fresh naik bisa juga disebut fresh pemakanan fresh secara konvensional ya. Gerakan dari putaran pisau berlawanan arah terhadap gerakan meja ya. Ini paling sering digunakan ya. Nah, sebagai contoh yaitu proses fresh naik apabila pisau berputar searah jarum jam, benda kerja bergerak ke arah kanan ya. Sedangkan penampang melintang bentuk bramnya atau chipnya seperti bentuk itu ya, bentuk koma ya, diawali dengan ketebalan minimal ya. Terus lama-lama akan menebal ya. Jadi gramnya seperti koma ya. Terus yang kedua proses pengefresan secara mendaki ya, atau bisa disebut dengan climb milling ya. Arah dari putaran pisau sama dengan arah gerakan meja. Ini sebagai contoh ya, jika pisau berputar secara jarum jam maka benda kerja bergerak ke arah kanan dan ke kiri ya. Dan penampang melintang bentuk gramnya atau dipnya seperti koma juga diawali dengan ketebalan maksimal kemudian menipis ya. Jadi seperti koma dari awal ketebalan minimal terus ketebalan maksimal terus menipis ya kalau yang down cut milling ini ya. Beda dengan yang up cut milling. Up cut milling itu pemotongannya diawali dengan minimal, jadi tipis dulu terus kemudian menebal. Kalau untuk up cut milling, kalau down cut milling dia awalnya menebal terus lama-lama menipis, nah, karena pergerakan dari pahatnya searah dengan pergerakan meja. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Itu Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Yang mana? Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Siapa ini? Juhelman Pak. Oh Juhelman. Ya, tanya. Silakan. Itu kan Pak, mata millingnya bergerigi ini kan Pak. Ada kemungkinan patah nggak Pak? Oh iya, sangat bagus ya. Kalau tidak dilakukan proses pendinginan, semua pahat itu akan terjadi crack atau selah crack, retak-retak kecil-kecil, terus lama-lama akan patah. Ya. Pasti akan patah. Proses crack terjadi karena ada beberapa hal ya. Yang pertama kekerasan dari benda kerjanya itu sendiri ya. Terus yang kedua pergerakan putar dari mata partnya ya. Sama seperti teori dari mesin bor kemarin ya. Kalau benda kerjanya mempunyai kekerasan sekian, terus kecepatan pemotongannya sekian, maka kecepatan pahatnya harus disesuaikan ya.
Nah, dan kalau nggak sesuaikan maka akan terjadi crack ya. Nah, misalkan untuk benda yang terlalu keras, kamu pasang kecepatan spindle yang terlalu kencang atau terlalu besar kecepatannya, maka akan mudah terjadi crack pada pahatnya ya. Nah, selain pengaturan kecepatan potong maupun kita pemakanan, Anda harus menyiapkan proses pendinginan ya. Supaya apa? Supaya struktur dari mata pahat tidak mengalami perubahan. Nah, karena setiap pemotongan pasti ada proses pengeluaran kalor ya, atau panas ya. Nah, benda bekerja maupun mata pahat akan panas. Lama-lama pahat kalau dibiarkan, kalau nggak didinginkan akan terjadi pemanasan yang terlalu tinggi, terus perubahan struktur, lama-lama akan terjadi crack atau patah. Jadi hati-hati nanti pada proses praktek ya. Dilihat proses yang pertama kecepatan dari mata pahatnya ya. Terus yang kedua kekerasan nanti dikonversikan Anda mencari kecepatan potong yang bisa dipakai. Kecepatan potongnya berapa sih untuk benda kerja, bahan benda kerja? Misalkan ST37, kecepatannya potongnya berarti biasanya 20 ya, 20 meter per second. Terus Anda hitung, masukkan ke persamaan sehingga didapatkan kecepatan pahat yang akan digunakan. Nah, selain itu dilakukan proses pendinginan. Ya. Kan yang bagus, Jul. Ada yang lain nggak kira-kira? Ada yang lain? Paham, Jul ya? Iya Pak. Paham Pak. Nah, yang bagus ya. Terima kasih, Jul. Silakan ada yang bertanya. Jadi nanti hati-hati ya waktu pada prakteknya ya. Jangan Anda samakan pada waktu Anda melakukan praktek kerja bangku dulu ya. Kalau mata borong paling ya nggak begitu mahal ya, paling nggak sampai 100.000 ya untuk mata bor ngaji ya, tergantung dari diameternya juga sih. Tapi kalau mata pahat miling ya ini sangat mahal, hitungnya potong sedikit atau patah sedikit itu dihitung mili ya. 1 mili dikalikan berapa ribu. Jadi hati-hati ya, nanti Anda juga yang rugi kalau Anda salah dalam pengaturan ya. Jadi diingat-ingat kecepatan mata pahatnya, terus kecepatan potong dari benda kerjanya, proses pendinginan, terus kedalaman pemakanan ya. Nah, itu jangan sampai berlebihan ya. Dilihat kondisi mesinnya dulu. Kalau mesin millingnya masih bagus, biasanya kedalamannya bisa sampai 0,5 mili ya. Nah, kalau mesin yang lama seperti mesin di kita, jangan terlalu pede ya. Jadi motongnya sedikit-sedikit aja ya, 0,1 gitu ya. Kalau langsung 0,5 apalagi 1 mili, wah patah pahatmu ya. Nanti Anda juga yang rugi, yang ganti juga Anda gitu ya. Jadi tolong hati-hati dalam proses menggunakan mesin milling ini ya, karena mata pahatnya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada mata bor. Nah, hal ini sering kejadian ini waktu senior-senior Anda melakukan proses praktek kerja mesin milling ya. Ada beberapa orang yang mematahkan mata pahat. Ya. Jadi dihitung per mili ya. 1 mili kalau nggak salah berapa itu, lupa saya itu. Hati-hati ya. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke klasifikasi proses freeze. Ya, di sini ada berbagai klasifikasi dari pekerjaan freeze tadi ya, hampir sama dengan yang ini ya. Kalau ini metode pemakanannya, kalau ini klasifikasi freeze ya. Di sini ada proses milling, ada proses milling biasa, terus ada proses pemilingan muka ya, atau face milling,
Terus ada juga end milling, sama seperti tadi ya, tergantung dari mata pahat yang akan Anda gunakan. Nah, ini berikutnya kita bahas tipe dari alat potong dari mesin milling ya. Nah, ada berbagai tipe ya cutter yang digunakan. Sebagai gitu, tapi kita bisa mengklasifikasikan lagi menjadi dua jenis grup ya mesin cutter ya. Yang pertama ada end mill cutter. Nah, end mill cutter merupakan cutter dengan sisi potong pada ujung muka dan pada sisi spiralnya. End mill cutter seperti ini ya. End mill cutter biasanya dibuat dari apa ya, benda HSS ya, seperti biasa ya, atau high speed steel ya, yang mempunyai diameter kira-kira 0,5 sampai 50 mili ya, dengan berbagai tipe tangkainya ya. Terus yang kedua, sand mill cutter. Nah, shell mill cutter. Nah, cutter ini memiliki lubang berpasak ya, yang berpasak pada bagian tengahnya, berfungsi untuk pemasangan pada arbor ya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan untuk face cutting ya. Nah, untuk face cutting atau permukaan apa namanya pemotongan muka itu ada dua, ada end mill cutter, ada end mill cutter, shell end mill cutter ya. Nah, ini untuk contoh dari apa namanya pemotongan muka ya. Terus yang kedua cutter side cutting. Nah, di sini juga ada dua jenis ya. Nah, cutter side cutting, ada juga berbagai macam lagi ya. Banyak sih ya untuk matabornya ya. Kalau face cutter bentuknya seperti ini. Nah, ini dari apa namanya? Ini sama ini. Nah, huruf I sama huruf J ya. Ini untuk face atau face cutter atau proses milling muka ya, permukaannya. Terus ada cutter side cutting. Nah, ini cutter side cutting huruf B. Nah, ini dibagi apa namanya tiga ya untuk cutter side cutting. Yang pertama plain mill cutter. Nah, plain mill cutter seperti ini ya, digunakan untuk pengefresan horizontal ya dari permukaan yang datar. Nah, ini prosesnya ini ya. Nah, ini prosesnya untuk jenis plain mill cutter ya. Bentuknya hampir sama dengan shell end mill cutter ya. Nah, kalau shell mill cutter kan ini. Nah, terus yang kedua ada disc cutter. Nah, disc cutter, nah ini termasuk dari disc cutter. Nah, biasanya untuk membuat apa namanya pembuatan slot ya, slot atau slating ya. Sisi potong dari jenis cutter ini ada yang rata, ada yang zigzag ya, ada yang rata, ada yang zigzag. Terus yang ketiga ada cutter profil ya. Cutter profil biasanya ya dibuat untuk membuat profil. Cutter profil ini dibagi juga menjadi beberapa bagian ya. Ada yang dovetail cutter. Nah, dovetail cutter contohnya seperti mana ya contohnya ya. Dovetail cutter contohnya mana ya? Sebentar. Nah, ini nih. Dovetail cutter ya, bentuknya seperti ini ya. Digunakan untuk membuat profil pada benda kerja dengan sisi potongnya bisa mempunyai sudut tertentu. Nah, mana contohnya ini? Nah, ini nih. Nah,
yang lebih detail lagi prosesnya mana nih? Nggak ada contohnya di sini. Pembuatan profil seperti ini ya, ada yang seperti ini. Bukan maaf. Untuk profilnya seperti mana contohnya? Nah ini dovetail cutter ya. Terus yang kedua ada T-slot cutter. Nah, digunakan untuk membuat alur berbentuk T ya. Nah, seperti dovetail cutter, cuma bentuknya T. Nah, ini enggak tiru seperti ini, jadi berjurus persegi panjang bentuknya. Nah, jadi memiliki sisi potong bagian yang melingkar pada sudut helix yang berlawanan. T-slot cutter ada dua jenis ya, ada seng rata, ada seng berulil ya. Nah, contohnya itu T-slot cutter, T-slot cutter. Nah, ini T-slot cutter. Nah, ini pahat dari tipe T-slot cutter. Dibuat untuk itu ya, profil T ya. Profil T. Di sini nggak ada bentuknya ya. Profil T sini ada. Bentuknya seperti ini, cuman dia ada posisi menutup di sini. Ya. Terus yang ketiga ada prisma cutter, atau double angle cutter, digunakan untuk membuat profil V ya, profil V ini ya. Ini prisma cutter. Profilnya seperti ini. Terus alat potongnya ini ya. Terus yang keempat ada juga hobbing cutter. Nah, ini lebih banyak lagi ini. Digunakan pada mesin milling hobbing ya, untuk membuat roda gigi biasanya ya, untuk ini ya, hobbing cutter ini ya. Hobbing cutter ini ya. Nah, lebih banyak ini mata panah. Bentuknya seperti ini, cuman berjejer. Nah, dan enggak ada contohnya, maaf di sini. Hobbing cutter. Nah, ini hobbing cutter nih, bentuknya seperti ini. Terus yang kelima ada cutter modul. Nah, cutter modul digunakan untuk membuat roda gigi ya, dengan modul tertentu, biasanya dengan menggunakan mesin flash konvensional ya. Nah, hampir sama bentuknya dengan hobbing tadi ya, cuma lebih pipih ya. Ini nih cutter dari modul ya, cutter modul. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, ini modul, cutter modul. Ah, ini nih, ini salah satunya nih. Lebih jelasnya di bagian yang mana nih? Sebentar. Nah, ini nih. Ini G ya, modul cutter atau convex cutter. Ini digunakan untuk membuat roda gigi. Bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, tergantung dari jenis roda giginya. Terus selanjutnya klasifikasi dari cutter ditinjau dari pengerjaannya ya. Yang pertama ada rocking center, terus finishing center, ada juga end mill cutter ya, atau end mill cutter tadi ya. Nah, ini proses pengerjaan setelah dikerjakan dengan cutter yang lain ya. Jadi proses rocking cutter dan finishing ya. Jadi ada beberapa fungsi dari cutter itu sendiri ya, tergantung dari jenis mata pahatnya. Nah, kita klasifikasi dulu ya untuk proses
ditinjau dari fungsi pengerjaannya ya. Sama seperti mesin bubut, cutter di mesin milling juga ada dua fungsi. Yang pertama proses pengerjaan kasar maupun proses pengerjaan halus. Nah, untuk yang kasar rocking cutter, pengerjaan halus menggunakan finishing cutter. Ya. Rocking cutter itu seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk finishing cutter biasanya menggunakan cutter yang bentuknya mana ini? Ini pengerjaan kasar semua ini. Kalau finishingnya di sini kok nggak ada ini finishingnya ini. Nggak ada, mohon maaf di sini nggak ada contohnya finishing cutternya ya. Ini buat pemotongan kasar semua ya. Oh, ada. Terus ini ada cutter insert ya, sama seperti pahat pada mesin bubut. Ada mata pahat yang diinsert pada mata potongnya ya. Di sini ada berbagai insert ya. Tapi ini lebih mudah dibongkar pasang ya. Nah, kelebihannya apa? Kalau terjadi crack atau patah, yang diganti ujung mata potong pahatnya ya. Itu diganti seperti ini, bisa dilepas dibongkar pasang ya. Jadi nggak ngerusak dari pahat intinya ya. Nah, tapi kekurangannya ada proses assembling ya, jadi memakan waktu lama. Nah, jadi kalau ini ada terjadi kepatahan, Anda tinggal mengganti salah satu mata pahat aja ya. Nah, jadi nggak usah ganti semuanya. Nah, kalau nggak yang bukan insert, kekurangannya yaitu kalau ada yang patah di daerah sisi, Anda harus melakukan proses pengasahan lagi ya. Akan lebih sulit dalam proses pengasahan. Kalau ini tidak perlu diberikan pengasahan secara keseluruhan, Anda tinggal mengambil salah satu pahat atau cutter insert untuk dilakukan pengasahan. Ya. Nah ini bedanya antara cutter insert sama cutter yang konvensional ya. Kalau ada yang salah satu patah, proses pengasahannya akan susah. Kalau yang insert tinggal melepas ya, terus diasah sendiri ya. Nah ini jenis-jenis pahat yang tadi dijelaskan ya. Ini buat profil. Kalau ini profil seperti ini ya, nah, tadi ya. Profil seperti mana contohnya tadi? Enggak ada contohnya. Nah, ini profil seperti ini untuk pahat yang ini ya, ini sama ini. Terus ini ada profil lurus, terus ada juga T ya, tergantung dari pemakaiannya. Nah ini tipe-tipe karbit ya untuk insert tadi ya, ada berbagai macam bentuk dari insert itu sendiri ya, tergantung penggunaannya. Nah, ini nanti yang diinsert ya. Di sini ada berbagai mesin aksesoris ya. Nah, mesin aksesoris atau yang pertama kita bahas pemegang alat potong ya, atau tool holder ya. Di sini ada berbagai tool holder ya. Yang pertama ada chuck drill. Nah, chuck drill itu seperti chuck pada mesin bor ya, seperti Anda ketahui dulu ya. Bentuknya seperti chuck. Nah, seperti chuck mesin bor. Nah, bisa seperti ini untuk yang diinsert ya. Ada juga seperti yang memakai baut ya. Nah, ini untuk yang insert ya. Nah, chuck untuk mesin bor, seperti chuck mesin bor ya. Ini bisa disebut dengan chuck drill ya. Terus ada juga kolek adaptor ya, digunakan untuk mencekam alat dengan tangkai silindris ya. Nah, biasanya didesain untuk mengambil diameter yang spesifik ya. Nah,
Jadi untuk diameter yang spesifik. Ini contohnya yang ini ya. Nah, ini kolek adaptor ya. Bentuknya seperti ini. Terus yang ketiga ada short arbor. Short arbor digunakan untuk mencekam sel and mill cutter ya. Biasanya perlu ditambahkan ring ya untuk proses pencekapannya ya. Nah, untuk short arbor contohnya seperti mana short arbor? Mana short arbor? Short arbor. Short arbor. Kelihatan ya short arbor di sini. Nah, ini short arbor. Nah, ini salah satu short arbor. Terus ada juga sleeve arbor for cutter ya, digunakan untuk mencekam mill cutter yang membentuk tangkai taper atau konus atau taper ya. Contohnya ini ya. Nah, ini tanpa ini ya. Nah, ini short arbor. Nah, atau bisa disebut dengan yang ini ya, sebelah sininya nih, ini bisa dilepas nih. Terus berikutnya ada sleeve arbor for twist drill. Nah, sleeve arbor for twist drill. Nah, ini sleeve arbor untuk mata bor ya. Terus ada juga stup arbor digunakan untuk mencekam sel and mill cutter ya. Contohnya ini nih. Nah, ini. Kelihatan nggak kira-kira ini ya? Halo? Ini kelihatan nggak kira-kira yang? Halo, Jul, kelihatan Jul? Kelihatan Pak. Ini stup arbor ya. Terus ada juga long arbor. Nah, long arbor digunakan untuk mencekam sel cutter dan alat potong lainnya bentuk silinder di tengah ya. Biasanya digunakan untuk mesin fresh horizontal ya. Ini contohnya long arbor. Namanya long juga panjang long arbor itu ya. Ini contohnya mana ini? Long arbor. Nah, ini long arbor. Nah. Terus ada juga side load arbor ya. Nah, digunakan untuk mencekam cutter dengan tangga silinder. Di mana prinsipnya untuk pencengahan cukup lebih sederhana ya, dengan mengencangkan skru ya pada arbornya. Ini ada contohnya yang mana nih? Nah, ini nih. Ini untuk slide lock arbor. Di sini ada skrunya untuk mengencangkannya ya. Terus ada juga side boring head arbor. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencegam boring tool ya, di mana boring head biasanya disertai skala yang lebih cukup teliti ya. Di sini ada skalanya ya, untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran yang presisi. Jadi contoh gambar dari boring head arbor. Jadi banyak ya macam-macamnya ya untuk arbor ya, atau alat bantu dalam pencekaman ya. Pada khususnya untuk pencekaman mata pahat ya. Oh, ini ada stup arbor. Wah, contohnya di bawah ternyata. Ini stup arbor tadi ya. Stup arbor. The arbor are hot with machine. Nah, the arbor are for three type ABC. Ini stup arbor. Tadi ya. Untuk sel and mill cutter ya. Jadi, kalau yang ini tidak memakai ring tambahan ya untuk pencekamannya ya. Kalau yang kolek adaptor seperti tadi memerlukan ring. Nah, ini tipe dari stup arbor. Ada 3 tipe ya, ada ABC ya. ABC ya, ada 3 untuk stup arbor. Tipe yang pertama
digunakan untuk cell and mill cutter atau similar cutter. Tipe yang ini cutter dikencangkan menggunakan skru. Nah, jadi mengencangkan pakai skru. Terus yang untuk tipe B, nah, untuk press milling ya, untuk press milling, cutter digunakan atau dikencangkan dengan 4 skru, nah, seperti ini. Ini untuk tipe B. Nah, terus yang C seperti taper ya. Nah, jadi most taper adapter are used to hole drill. Nah, ini biasa digunakan pada mesin cak buat mata bor ya, hampir sama dengan cak mata bor yang Anda gunakan waktu kerja bangku dulu ya. Jadi tinggal Anda masukkan. Terus berikutnya ada pemegang benda kerja. Wah, ini paling banyak ya, udah sering kita bahas sebelumnya ya untuk pemegang benda kerja. Oke lah, tapi kita bahas ulang ya. Ada berbagai macam untuk pemegangan benda kerja. Yang pertama itu vice, plain vice, ya. Jaws paralel or 90 to axis spindle. Jadi diletakkan seperti meja meja mesin millingnya itu sendiri ya, seperti pada proses pengukuran. Anda pasti lebih paham ini ya, sudah bukan proses pengukuran pada meja bor ya, sama ya. Nah, terus ada swivel base vice ya, bisa berputar sebesar 360 derajat ya. Ini bisa diputar tergantung dari kebutuhannya. Sini ada baut T ya, atau bisa dicekam dengan klem F ya dari sini. Nah, ini bisa diputar ya sesuai dengan keinginan. Terus yang berikutnya ada universal vice ya, bisa berputar 360 derajat pada horizontal dan bisa dinaik turunkan dari sudut 0 sampai 90. Ini bisa diputar dan bisa dinaik turunkan secara vertikal. Nah, ini contoh yang lain untuk meja ya, meja yang digunakan ya. Banyak sih macamnya ya. Ada rotary table untuk mesin press vertikal. Terus ada meja yang dapat diatur sudutnya. Nah, saya naik dulu. Ada juga rotary table. Nah, ini juga rotary table yang dapat diatur. Nah, kemungkinan Anda nanti menggunakan yang mana nih? Yang ini ya. Nah, biasanya menggunakan yang ini kalau di praktek kerja mesin freeze ya. Terus ini contoh dari rotary table ya. Nah, ini dikencangkan dengan baut T biasanya ya. Nah, ini bisa digerakkan secara berputar ya, sesuai dengan keinginan Anda. Sini juga bisa dibalik ya untuk proses pencekapannya. Ini juga bisa diputar ya, tapi posisinya secara horizontal. Nah, terus yang kedua, cara penyetelan benda kerja pada mesin press atau mesin milling ya. Nah, hampir sama dengan pemasangan pada mesin scrap ya. Mungkin pada semester ini Anda sudah melakukan praktek kerja bangku yang kedua ya, terutama untuk pembuatan proses pengikiran ya, dan proses penyekrapan ya. Sudah ada yang sudah belum kerja bangku yang kedua? Sudah melakukan pakai mesin scrap? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, jadi prosesnya benda kerja diletakkan pada vice atau ragum. Terus sebelum diletakkan dipakaikan dulu, dipasangkan dulu plat perata ya. Nah, plat perata habis itu dicekam pakai ragum, terus diatur ketinggiannya. Nah, kalau
kalau pada mesin milling harus presisi, lebih presisi, karena motongnya juga presisi. Setelah itu dicekam, diukur kerataannya, habis itu dipukul-pukul ya, pakai palu karet ya, supaya tepat ya benda kerjanya, tidak terjadi kemiringan ya. Nah, jadi harus dipukul pakai palu karet biar rata ya, biar benda kerjanya menempel erat pada ragum ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Hampir sama ya untuk proses pencekamannya ya. Nah, ini salah satu proses pemasangan benda kerja pada mesin milling, sama seperti mesin scrap ya. Ini ada plat perata, ragum, terus benda kerjanya. Terus untuk benda kerja yang yang lain bentuknya tidak beraturan, Anda bisa melakukan pemasangan seperti ini ya. Terus ada juga untuk proses pemilikan samping atau self milling ya. Proses pemasangan seperti ini. Ini kalau dilihat dari samping ya. Nah, ini pemasangan yang benar dan pemasangan yang salah. Kalau yang ini tepat di tengah, kalau di pinggir ini yang salah. Terus yang ini benda kerja didukung plat perata ya. Jangan seperti ini. Jadi nggak ada tumpuan di bawahnya. Dimungkinkan dia bisa bergerak. Terus benda kerja harus menonjol, benda kerja yang menonjol diletakkan serendah mungkin ya, biar lebih stabil ya. Jangan seperti ini. Ya. Ini kan terlalu sedikit pencekapannya. Usahakan pencekapannya sebanyak mungkin. Nah, terus ini pemegangan yang lain hampir sama seperti scrap kemarin. Nah, ini ada alat bantu yang lain ya. Alat bantu dalam proses pengekleman ya. Nah, ini ada alat bantunya, part-part yang digunakan dalam proses klem ya. Bisa menggunakan T-slot bolt ya, atau untuk proses pengecangannya. Nah, terus ini horizontal milling attachment ya, ini arbor, tempat tempat pemasangan arbor. Ini biasanya untuk mesin milling horizontal. Nah, ini untuk mesin milling vertikal. Sini ada slotting attachment. Nah, ini digunakan untuk proses pemilingan yang mempunyai sudut tertentu ya. Biasanya digunakan untuk pembuatan alur pasak maupun penyudutan ya. Nah, ini proses dari rack milling attachment ya. Nah, ini proses yang milling horizontal. Ini juga horizontal. Ya. Jadi, bisa Anda lihat sendirilah. Nah. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Pak Ketua, ada yang tanyakan enggak? Tidak, Pak. Tidak. Oh, paham kira-kira ya? Ini untuk pengertian dasar mesin milling beserta peralatan atau alat bantunya ya. Ini lebih ke arah definisi awal dan peralatan-peralatannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo, siapa yang belum berbicara ini? Jikru? Jikru? Iya, Pak. Ada yang tanyakan nggak, Jik? Sejauh ini belum ada, Pak. Udah paham berarti, Jik ya? Iya, Pak. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih detail ya dalam pengaturan pembuatan benda kerjanya ya, seperti pembuatan misalnya roda gigi ya. Tergantung dari pencekaman juga ya, pencekaman dari benda kerja. Nah,
Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti ada tugas ya, tugasnya mana ya? Nah, nah, ini tugasnya kelihatan ya. Ini tugasnya sudah saya cantumkan di e-learning ya. Silakan Anda kerjakan sampai jam berapa ini? Jam 10.55 ya. Nah, sampai jam 10 aja deh, nggak terlalu lama cuma. Ya, paham kira-kira ya sampai jam 10 ya. Nanti saya jam 9 ada itu ya, ada apa ya, jam 10. Nanti jam 10 saya cek lagi. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.